Dulu tuh memang aku tuh suka banget Hello Kitty, edik banget. Jadi kayak dari ujung rambut sampai kepala tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh benar-benar pakai Hello Kitty. Tuh misalkan salsa Cigalaute ya. Kayak gitu-gitu, tau gak sih? Ngaku deh, siapa yang nama Facebook atau Instagramnya kayak gitu? Menurut aku dunia selebgram itu baik sih ya. Benar-benar positif, jadi bisa kayak kita ngasih informasi dari main Instagram juga bisa dapat uang, ya kan. Norak banget sih, pakaiannya murah, kelihatan murah. Berarti kalau misalkan ada netizen yang aduh gitu harus dicubit dikit, teteh responnya diamin aja gitu. Aku cubit. Hal-hal yang nggak perlu dipikirin tuh buang aja, nggak usah, happy aja. Udah sekarang lebih ke diri sendiri aja, itu udah. Takutnya mau buka jam 4 gitu. Buka berang tuh. Halo Teteh. Halo. Teteh cantik banget. Ih, kamu juga Masya Allah. Itu ada pakai lightingnya, terus kelihatan banget glowingnya teh. Memancarkan keglowingan. Menyala abangku pokoknya mah ya. Menyala. Teteh siapa sama dari mana gitu. Oke. Aku mau kenalan dulu kali ya. Hai, nama aku Cindy Kitty. Aku tinggal di Tarogong. Gitu aja kali ya. Oke, sangat singkat, padat dan jelas sekali ya. Teteh berarti kelahiran tahun berapa? 1999. Oh, kamu? 2002. Oh, masih muda ya. Aku kira Teteh kelahiran 2000-an. Masa? Soalnya aku lihat postingan Teteh yang kemarin wisuda itu loh. Kan 2022 ya? Ih, aku itu wisuda 2020. Oh, 2020 lihat kayaknya ya. Iya, Teteh berarti asli Garut ya? Asli Garut. Orang tua dua-duanya dari Garut? Dari Garut dua-duanya. Berarti tidak ada mode mudik ya untuk tahun ini? Tidak, selalu di Garut. Tidak pernah mudik. Suami juga orang Garut, jadi gak pernah mudik saya. Oke. Teteh kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang sih lebih ke bikin konten. Oke. Jadi konten kreator, kayak gitu-gitu sih. Aku juga lihat Instagram Teteh tuh ya tadi pas kepoin sebelum datang. Ih, cantik banget kata aku teh. Terus aku lihat kan, ternyata aku kemarin tuh ketemu sama Teteh ya di salah satu acara di Garut buka bersama gitu. Tapi karena emang kita belum kenal kali ya, jadi belum sempat saya ya. Iya, jadi maaf banget. Apa-apa. Tapi sekarang Ilo cantik banget, sumpah. Cantik banget. Teteh aduh, aku salting. Tapi emang cantik banget gak sih guys? Karena kalau lebih salting dipuji sama cewek dibanding sama cowok kalau aku. Asli, bener, emang sih, apalagi sama ibu-ibu, ya kan? Tapi yang jujur tuh anak kecil sih Teh. Iya. Ini Teh ngomong-ngomong soal followers ya, aku lihat Teteh Instagramnya tuh ada 21.000 lebih lah ya. Iya. Itu awal mula Teteh jadi selebgram lah ya kita panggilnya. Itu gimana ceritanya tuh? Aku tuh awalnya main Instagram ya udah Instagram doang, kayak misalkan aku posting foto kayak gitu-gitu. Cuman awalnya naik-naik tuh pas aku dapet tawaran syuting di salah satu stasiun televisi. Boleh disebut gak sih? Trans 7, programnya tuh Ragam Indonesia. Nah, awal-awalnya tuh dari sana. Jadi sering dikontak sama stasiun televisi. Dari situlah mulai aktif pakai Instagram dan lumayan lah followersnya. Itu awal mulanya Teteh bisa di hire lah ya sama pihak televisi tuh karena apa gitu? Apa ada kenalan atau gimana gitu? Enggak sih, dulu tuh memang udah rezekinya kali ya. Jadi tiba-tiba ada yang nge-DM aja. Awalan tuh ada yang nge-DM kayak nawarin mau nggak ikut syuting kayak gini. Terus maulah karena memang dari kecil tuh kayak punya cita-cita lihat TV tuh kapan ya bisa masuk TV. Terus tiba-tiba dapet tawaran itu, ya udahlah gas aja gitu kan, coba-coba. Dan hasil gara-gara semenjak itu tuh tahun 2018 apa 2019. Dari situ jadi sering lah, jadi kan kayak udah punya kontekan dari situ. Jadi itu sering. Acara apa Teh? Aku tuh beberapa program, banyak sih. Ada Jejak Si Gundul, Si Bolang, Ragam Indonesia, kayak gitu-gitu. Berarti emang awal mulanya itu bukan dari selebgram dulu, tapi dari televisi baru terjun ke selebgram. Oh, oke. Biasanya orang-orang tuh dari selebgram dulu, udah terkenal baru diangkat lah ya gitu. Aku berbeda dengan yang lain. Kebalikan. Tapi Teteh inget gak awal mula konten atau
video foto yang pertama di up jadi apa ya, bawa keberkahan lah buat jadi selebgram sekarang gitu? Apa ya? Kayaknya nge-review makanan deh. Oke. Review makanan yang mulai up dari sana, terus iseng-iseng ya udahlah nge-review makanan. Terus alhamdulillah juga dari sana juga jadi banyak endorsean masuk gitu. Oke, Masya Allah, alhamdulillah banget ya. Berarti Teteh itu fokusnya ke, Teteh ngejual Instagramnya tuh fokus ke food atau semua? Aku sih semua digarap teh. Okay. Jadi dari mulai beauty, food, makanan, terus apa lagi ya? Lifestyle. Fashion juga Fashion berarti? juga aku masuk kok. Jadi kalau ditanya enak banget. Instagramnya misalnya masuknya ke genre apa? Gak tahu. Jadi lebih ke ya udah aku mau ngegarap semuanya aja gitu. Oke, yang penting mah cuan ya. Dan berkah ketang. Meskipun banyak uang tapi nggak berkah mah gimana ya? Bener. Ini Teteh sebelum terjun di dunia sosial media ya kayak sekarang. Dulu tuh Teteh sempat mikir nggak pas kecil bakal kepikiran jadi selebgram gitu? Kalau dulu tuh nggak pernah kepikiran jadi selebgram, tapi kalau jadi artis tuh kepikiran ya. Lebih ke artis kali, karena dulu kalau zaman aku tuh anak kecil belum pada tahu Instagram, TikTok yang itu belum. Jadi mainannya tuh bukan handphone tapi lebih ke TV kali ya. Iya, betul. Makanya pas lihat di TV kayak lihat artis, wah pengen ya, kayaknya asik gitu kan, masuk ke TV, orang-orang pada tahu sama dia, kayak gitu-gitu. Jadi lebih tertariknya pengen jadi artis gitu. Tapi pas waktu zaman sekolah gitu, Teteh tuh main Instagram atau terjun lah di dunia sosmed tuh pas sekolah apa pas kuliah? Pas sekolah. Pas dari sekolah. SMA? SMA 2018 lah, 2018an apa 2017 ya. Alumni mana Teteh nih? SMA 11 Garut dong. Mana nih alumni SMA 11? Angkat tangannya. Tapi emang pada cantik-cantik sih sumpah. SMA 11 pada cantik-cantik, aku heran banget kenapa mereka tuh kayak cakepnya tuh cakep beda gitu loh. Masya Allah. Sama emang salah satu sekolah hits lah ya di Garut gitu. Emang iya sih. Tapi aku juga akui. Tuh kan emang bener. Aku juga banyak lah temen di SMA 11. Tapi emang mereka tuh karirnya tuh nggak jauh kayak Teteh gitu kan. Mereka tuh terkenal lah di dunia sosial media, di fashion dan segala macam gitu. Berarti Teh, aku mau nanya ini nih, karena waktu itu sekolah di SMA 11, kalau kuliah Teteh berarti jurusan apa ngambilnya nih? Aku keuangan perbankan. Sangat jomplang ya, keuangan perbankan jadi seorang selebgram. Aku kira ya awalnya tuh orang-orang yang jadi selebgram tuh, karena aku waktu itu kan belum tahu apa-apa ya gitu. Aku kira, apalagi pas aku lihat Teteh kalau tag video gitu kan, review-review kayak bagus banget gitu public speakingnya. Aku kira tuh tadi ilmu komunikasi. Enggak loh, aku keuangan perbankan. Tapi kalau masalah speaking tuh memang dari kecil sukanya ngomong, cerewet. Kelihatan gitu. si bawel ya sekarang ya. Aku tuh memang seneng banget kalau masalah ngomong. Tapi berarti dari dulu udah pede banget gitu ya kalau misalkan ada di depan kamera? Pede, selalu pede. Karena dari kecil juga aku suka ikut model-model kayak gitu. Oh, oke. Suka ikut model. Dulu nggak ikut agensi, Teteh aku yang ikut agensi. Jadi ngikut-ngikut anak bawang lah gitu. Mulai apa ya, dari kecil udah dipupuk buat jadi seorang yang terkenal gitu ya. Iya, nggak tahu, eksis banget dari kecil, nggak tahu. Tapi bagus ya Teh, seneng karena banget. Sekarang kan dipikir-pikir gitu ya, kan sekarang nyari uang tuh nggak cuma di kantor kayak gitu kan. Pasti kita dimanapun udah bisa cari uang, apalagi sekarang teknologi udah maju banget, ada sosial media udah maju banget, jadi bisa banget dimanfaatin buat cari uang. Betul, kayak Tetehnya gitu. Betul, jangan lupa nabung. Bener, jangan lupa nabung yang pertama. Nih Teteh ngomong-ngomong soal sekolah ya, jadi kepo, Teteh tuh dulu tipe anak sekolah yang gimana? Coba tebak. Kayaknya sih yang emang hits dari dulu ya ini mah. Nggak tahu, aku tuh tipe orang yang rajin, bener-bener rajin. Iya, aku masuk ranking terus. Jadi tepuk tangan dulu dong. Jadi lebih ke kalau misalkan PR juga aku harus selalu ngerjain. Kayak gitu. Bener-bener kalau ngerjain PR tuh sampai lupa makan, bener-bener lupa makan. Kalau PR belum beres, terus aja ngerjain PR. Ambisnya tuh bener-bener ya. Iya, aku tuh orangnya gitu, ambis. Tapi emang dari dulu udah apa ya, udah kayak se-famous sekarang belum Teh? Kalau masalah famous tanya orang-orang aja kali iya ya. Sih ya, emang. Aku soalnya takut salah jawab. Berarti Teteh sebelum jadi selebgram kayak sekarang, Teteh dulu fokus karirnya di mana?
Aku syuting aja itu. Oh, oke. Cuman belum ke selebgram kayak misalkan endorsean belum. Oke. Jadi lebih ke ngambil job-job TV aja kayak gitu. Berarti belum sempat kerja di sesuai sama jurusan ya, perbankan? Belum. Kalau magang pernah. Kalau kerja belum. Oke. Belum daftar juga belum. Berarti emang langsung dari kuliah beres udah kerasa enaknya jadi sosmed, kerja di sosmed gitu ya? Iya, benar. Oke. Jadi kayak nantilah gitu. Tapi sempet sih kepikiran pengen kerja kantoran, cuman belum karena aku tuh males kayak nge-apply-nya, harus ikut wawancara, harus ikut ini itu, kayak udah mikir nanti lagi deh kayak gitu. Tapi dalam hati tuh pengen nyoba. Tapi kayaknya kalau misalkan, bukan kayaknya sih ya, aku juga sempat mikir gitu. Kalau misal kita punya kerja tetap lah gitu ya, istilahnya kayak di kantoran gitu, pasti Teteh sekarang susah gitu ngebagi waktunya, ya nggak sih? Iya juga sih. Cuman ya mungkin bisa lah Sabtu Minggu ya. Iya bener, weekend bisa lah ya. Ini Teteh ya, aku dari tadi tuh sempet taruhan sama Mimin di belakang kan. Aku kan nanya, ini sekarang narasumbernya siapa? Cindy Kitty katanya. Terus aku bilang, ini kayaknya suka Hello Kitty deh gitu. Aku taruhan sama Mimin, kalau misalkan emang bener pulangnya jalan kaki. Jadi aku menebus taruhan yang siapa tadi. yang bilang suka Hello Kitty siapa? Aku. Oh, Kalau Miminnya Mimin enggak. Nih, jadi kita validasiin jawabannya di Teteh, bener apa enggak? Oke. Jadi kayak cerita dulu ke belakang kali ya? Betul, harus. Gimana tuh? Dulu tuh memang aku tuh suka banget Hello Kitty. Edik banget. Jadi kayak dari ujung rambut sampai kepala tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh benar-benar pakai Hello Kitty. Oke. Terus kamar Hello Kitty dan sebagainya. Jadi yang ngasih nama Cindy Kitty tuh bukan aku, teman-teman kelasku dari SMP. Oke. Iya, Cindy Kitty kayak gitu awalnya. Terus dari situlah kayak ya udahlah bikin Instagram. Kan awal Instagram tuh aku SMP deh kayaknya. Oke. Bikinlah Cindy Kitty. Kan kalau dulu teman-teman aku kayak misalkan Cindy selalu tersakiti ya kan? Ngaku deh. Iya. Ngaku deh, siapa yang nama Facebook atau Instagramnya kayak gitu. Terus aku tuh tipenya nggak mau. Teman-temanku tuh pada kayak gitu. Misalkan salsa Cigalaute ya. Kayak gitu-gitu, tau gak sih? Yang tulisannya pakai angka-angka gitu. Aku enggak. Kebetulan teman-teman aku pada manggil aku Cindy Kitty. Dari situlah terlahir nama itu, Cindy Kitty. Sempet waktu SMA aku mau ganti nama, kayak ganti nama pakai nama asli deh gitu, Cindy Nur Fitria kan nama asliku. Nah setelah aku ganti, orang-orang tuh pada nggak tahu. Jadi siapa gitu, nggak tahu. Akhirnya ya udahlah Cindy Kitty aja, dipakai nama panggung. Tapi alhamdulillah ya membawa keberkahan. Iya benar, tapi membawa keberkahan bener sih. Tapi karena suka dari dulu banget ya Hello Kitty. Tapi sekarang kan Teteh udah nikah nih sama orang Garut juga, jodoh orang Garut juga nih. Jodohnya dekat. Itu gimana di rumah tetap juga serba-serba Hello Kitty? Ih, aku dari SMA masih sih pakai Hello Kitty. Kuliah kali ya. Dari semenjak kuliah udah nggak terlalu kayak semua Hello Kitty, enggak. Sekarang juga enggak. Udah berarti mengurangi. Enggak sih. Tapi kan emang nggak mau atau dari suami misalkan manggilnya apa nih, mama, bunda atau apa nih? Bunda. Bunda. Yang aja. Yang aja sayang. Belum bunda-bundaan belum. Masih aman lah ya. Iya, Kumi Abi bisa kan ya tuh. Masih era pacaran, belum ayah bunda. Tapi berarti nikah tahun berapa? Tahun kemarin, bulan Maret juga. Setahun dong. Iya, tanggal 8 sekarang setahun. Masya Allah. Gak kerasa ya. Aku sama suami tuh beda 6 tahun apa 7 tahun ya? Mantap. Enggak, jadi temennya si A tuh pacaran sama temennya aku. Terus aku posisinya, aku tuh orangnya nggak bisa kalau jomblo. Jadi nggak bisa sendiri banget ya? Gak mau, harus punya pacar. Jadi kayak curhat gitu kan ke teman, aku nggak mau kalau nggak punya pacar. Nah dari situlah ya udah dikenalin lah katanya sama temennya pacar aku gitu kan. Disitulah dikenalin, barulah kenal sama si A gitu. Berarti kenalnya
belum jadi apa ya, belum kayak Teteh kan kali sekarang di sosmed nih, jadi selebgram lah gitu istilahnya. Berarti sebelum jadi selebgram udah kenal sama A-nya dulu? Udah jadi selebgram. Oh udah. Baru aku kenalan sama A tuh 2019 kalau nggak salah. Wow. 2019. Pacaran langsung nikah? Tunangan dulu. Oh tunangan dulu. Pacaran, tunangan, nikah. Ih mantap, sangat mulus ya. Kenapa percintaan orang tuh kayak mulus-mulus banget gitu. Nih aku sama yang lain kayak, aduh kenapa kita kapan gitu. Awas aja ya. Belum ya guys ya, belum waktunya. Belum nanti waktunya. juga ada waktunya. Betul. Itu tuh lanjut lagi ya. Aku mau nanya dikit tanggapan Teteh sekarang jadi seorang selebgram gitu. Dunia selebgram tuh gimana gitu sebenarnya? Menurut aku dunia selebgram itu baik sih ya. Benar-benar positif. Jadi bisa kayak kita ngasih informasi ke banyak orang, cuman dalam waktu beberapa detik bisa di-share ke beberapa orang kan. Jangkauannya luas ya. Jangkauannya luas. Jadi lebih praktis udah gitu. Dari main Instagram juga bisa dapat uang, ya kan, bisa sharing informasi, kayak gitu-gitulah, banyak manfaat baiknya. Berarti Teteh cuman di Instagram aja atau aku di TikTok Instagram juga? aja, TikTok enggak. Dulu tuh nggak mau main TikTok, cuman sekarang kayak ngeliat wah rame banget ya, lebih ke menyesal. Nyesalnya tuh kayak kok nggak dari dulu ya main TikTok gitu. Tapi sekarang udah ada akun TikToknya atau belum? Sekarang ada akun TikTok, cuman ya gitu aja sih, nggak yang fokus di TikTok, cuman ya paling kalau pengen update gitu aja. Oke, berarti marketnya emang gede di Instagram ya? Iya, aku marketnya gede di Instagram, dan alhamdulillah lagi rame juga. Bulan Ramadan kali ya, iya, penuh bener. Oke, Teteh balik lagi ke dunia Instagram tadi ya. Suka duka Teteh selama jadi selebgram sekarang tuh gimana tuh? Alhamdulillah sih sejauh ini banyak banget senengnya ya main dari jadi selebgram. Dari mulai banyak dikenal orang, kayak misalkan disapa-sapa orang, terus bisa sharing informasi positif, berbagi informasi positif sama teman-teman online di luar sana gitu kan. Nggak cuman jangkauannya nggak cuman tetangga misalkan, teman dekat, enggak, tapi udah meluas kayak gitu kan, seneng ya. Tapi kalau misalkan ngebahas duka, pastinya ada sih, semua hal juga pasti ada dukanya ya. Tapi aku nggak terlalu nanggepin sih. Jadi kayak misalkan ada yang julid kayak gitu kan, beberapa pasti ada. Cuman alhamdulillah lebih banyak tanggapan positifnya dibanding negatifnya kayak gitu. Berarti kalau misalkan ada netizen yang aduh gitu harus dicubit dikit, Teteh responnya diamin aja gitu? Aku cubit. Nggak. Tergantung ya. Kalau misalkan udah kata-katanya yang benar-benar bikin kesal kayak gitu, itu suka aku posting, kayak aku share biar dia juga diserang balik sama balas dendam ya, ini rumusnya. Cuman kalau yang biasa mah nggak pernah aku tanggepin. Cuman kalau udah nyangkut-nyangkut kayak lebih bahasanya udah nggak ini, kayaknya harus dikasih pelajaran nggak sih gitu, kan ya. Sempet loh sama aku ada satu akun yang aku lacak, sampai ketahuan dia. Orang sini Ya cuman masalahnya pakai sosial media tuh pakai hal-hal positif aja gitu. Iya. Jangan negatif, janganlah ngerugiin orang lah ya itu. Tapi selain ngerugiin orang, dia juga rugi loh. Iya, bener. Makanya nggak ada manfaatnya, say. Komen apa tuh Teh? Dia tuh dulu tuh ngomong apa? Baru kemarin kalau nggak salah kejadiannya. Apa ya? Kalau nggak salah dia ngomen masalah pakaian aku. Katanya dibilang norak banget sih, pakaiannya murah, kelihatan murah, pakaiannya kelihatan murah apa murahan apa gitu. Pokoknya intinya dia ngomen tentang penampilanku tapi dengan bahasa-bahasa yang kotor. Alhasil aku posting lah di Instastoryku. Terus ternyata dia juga ngejudge beberapa teman aku, jadi bukan cuman aku kayak gitu. Pakai fake account. Cuma sempat aku lacak, terus dia langsung gak diaktifin handphonenya. Kayak gitu. Nyalinya ya, aduh mbak-mbak nih biasanya mulutnya agak rempong nih. Jadi harus bener kata Teteh tadi ya, meskipun teknologi itu semakin maju, tapi kita harus tetap bijak menggunakan sosial media. Gitu, bener. Makanya aku tuh selalu ngediamin orang-orang yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya udah keterlaluan, ya itu harus dikasih pelajaran juga. Kalau didiamin kan dia makin enak, makin terus-terusan ngehujat sana sini kayak gitu.
Kalau misalkan pengen pansos ya tinggal pakai akun yang asli lah ya. Ini memang dianya aja iri dengki itu mah teh. Main kenalan kali. Tapi kenalannya dengan cara yang tidak baik gitu. Nih Teteh, aku lihat di bio Teteh ya, ternyata Teteh jadi brand ambassador. Wow, iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu gimana awal ceritanya bisa jadi brand ambassador? Awal ceritanya tuh jadi awalnya aku kan di endorse ya. Terus alhamdulillah banyak yang pakai kode aku. Jadi kalau aku di endorse tuh kadang aku dapat privilege gitu loh dari salah satu brandnya tuh, kayak kalau misalkan pakai kode Cindy Kitty nanti dapat free apa atau enggak dapat diskon apa kayak gitu. Ternyata banyak yang pakai kode aku. Nah dari situ dia kayak mungkin tertarik, ya udahlah jadiin brand ambassador kayak gitu. Tapi oh ya aku sempet pengen cerita juga ya apa ini nih? Tentang influencer kayak gitu kan ya, selebgram. Sebenarnya menurut aku selebgram itu tugasnya tuh bukan untuk bikin jualan kalian laku. Ya kan bener. Cuman kayak lebih ke memperkenalkan, kayak misalkan nih di sini jualan ini, nah di sini tersedia ini, kayak gitu-gitu kan. Membantu lah ya. Membantu menginformasikan bahwa di sini misalkan ada jualan bakso, di sini ada jualan baju, kayak gitu-gitu kan. Kalau misalkan laku itu bonus menurutku. Betul kan? Iya, betul banget. Jadi job desk-nya selebgram itu sebenarnya menginformasikan aja. Kalau misalkan laku ya itu bonus gitu. Kayak sekarang aku jadi brand ambassador kan. Boleh sebutin gak sih? Jangan boleh ya? Boleh gak nih kalau sebutin? Aku kan jadi brand ambassador di situ kan. Masya Allah, alhamdulillah. Katanya banyak banget yang datang ke sana kayak gitu. Ya udah, itu kan berarti udah rezekinya dia gitu. Ikut seneng Teteh gitu ya. Cuman kalau misalkan job desk-nya selebgram itu memang menginformasikan aja. Nih nyinggung soal selebgram sama kerja tadi ya, endorse kayak gitu. Ada nggak sih Teteh bisa dapat satu produk lah atau di endorse sama salah satu brand atau sama satu produk, ternyata dia tuh berharap kalau produknya tuh naik gitu. Tapi Teteh tuh emang ya kata Teteh tadi kan, tugas selebgram tuh cuma informasikan aja. Terus abis di up sama Teteh, dia tuh kayak ngomel-ngomel, kenapa ini nggak bisa naik, gini-gini nggak rame gitu. Pernah nggak? Kalau gitu sih belum pernah. Tapi alhamdulillah karena aku tuh memang menjaga kepercayaan aku terhadap followersku. Jadi kalau nge-review tuh selalu jujur, selalu jujur. Maaf ya, aku mau ada menyinggung ini tapi nggak akan aku sebut brandnya. Jadi aku pernah ada di endorse salah satu makanan. Menurutku itu benar-benar nggak bisa aku review, kayak aku bilang ini enak, aku bilang ini rekomendasi. Aku bilang ke ownernya kayak misalkan ini kayaknya aku nggak bisa buat bilang gini, soalnya menurut aku ini masih ada kurangnya, coba diperbaiki dari masalah segi ini, kataku kan gitu. Tapi alhamdulillah ownernya juga terima kayak masukan, oh iya teh gak apa-apa kalau gitu nggak usah diposting aja. Aku lebih ke gitu sih, soalnya aku nggak mau sampai kalau misalkan makanannya menurut aku belum bisa aku rekomendasiin ke kalian terus aku bohong, aku nggak bisa. Kayak gitu, soalnya takutnya nanti kalian pada beli, nanti kenapa sih Teh Cindy ngerekomendasiin bilangnya rasanya A padahal pas aku beli B. Nah aku nggak mau. Jadi mending aku ya udah aku ngobrol sama ownernya, coba perbaiki aja dulu. Kalau udah perbaiki nanti baru balik lagi ke aku kayak gitu. Kalau aku lebih kayak gitu sih. Jadi aku nggak pure kayak 100% dari Instagram, ya udahlah yang penting aku dapat uang, enggak. Jadi tetap aku pikirin apapun itu yang aku rekomendasiin pasti aku coba dulu. Itu keren banget sih, karena kebanyakan ya Teh, aku juga kan punya beberapa temen yang kayak Teteh juga gitu. Ya kalau misalnya iseng-iseng, penting mah orang boga duit cenah gitu. Nah aku nggak mau, soalnya kayak lebih tanggung jawab ya Allah gitu kan. Betul. Soalnya kan aku menginformasikan apa yang harus aku informasikan. Kalau misalkan informasinya agak melenceng, aku nggak bisa kayak gitu. Mending minta maaf aja dari awal kan. Iya benar. Kalau aku gitu sih. Tapi alhamdulillah responnya tuh positif. Untungnya nggak riweuh gitu ya ownernya. Nggak riweuh, alhamdulillah. Kayak gitu. Teteh nih ngomong-ngomong soal tadi ya, sangat seru banget ternyata dunia selebgram itu.
Ada nggak Teteh planning terdekat? Misalnya Teteh pengen punya bisnis atau gimana gitu? Nah, aku tuh sekarang tuh lagi di serbu-serbunya, jadi aku tuh punya bisnis. Oke. Cuman yang iseng-iseng gitu loh. Aku tuh jualan sate Chan sama dimsum. Di mana itu tempatnya? Yaitu online. Online. Oke. Dari tahun 2018 aku udah jualan. Cuman gitu gabut. Jadi kalau laku tuh malah berhenti. Beneran gimana ini mah? Karena mentalku belum mental bisnis. Iya Jadi sih. lebih ke memang ada sih pegawai yang bantuin, cuman tetap aku yang handle, terus aku capek. Terus aku nggak mau capek. Tolong dong kasih. Tapi emang ribuh juga kan Teteh sekarang kan karirnya jadi selebgram. Kan? Berarti emang harus ada orang yang dipercaya juga sih itu. Iya, benar-benar kemarin aja tuh sehari tembus 400 post. Wih. Belum nyoba ya? Mau dong nanti. Yaudah kapan nanti nih? Ya. Tapi nggak tahu aku buka kapan. Tuh kan emang ini mah bukannya semaunya judulnya ya. Iya, emang tokonya tuh rela mengantri sabar menunggu. Memang tokonya gitu, bukannya mood-moodan. Jadi kalau yang mau buat yang mau aja pokoknya. Tapi soalnya aku mau nih, kayak aku apalagi sekarang lagi puasanya. Aku tuh suka banget sama sate, jujur sate sama dimsum tuh kayak tapi sate banget. Aku tuh bukan sate gitu. Taichan kan? Taichan, cuman aku nggak ada tusuknya. Oke. Jadi aku tuh gimana tuh? Jadi ceritanya tuh aku tuh kan jualan sate. Dulu sate Taichan dibakar. Cuman karena yang jualnya tuh pemalas, kayak mikir, susah banget ngebakar. Pakai tusukan, ujung-ujungnya dibuang. Ya udahlah, nggak usah pakai tusukan, nggak usah dibakar. Jadinya aku tuh sate Taichan goreng. Jadi bentukannya tuh tidak ditusuk, soalnya kayak udahlah, buang-buang waktu, akhirnya dibuang. Iya benar. Jadi Taichan aku tuh tidak berbentuk sate. Banyak juga tuh yang nanya, kenapa? Iya. Ya itu alasannya, yang jualannya males. Tapi ini juga sih Teh ya, biar mengurangi sampah lah ya. Iya, itu juga bisa. Ini membantu nih sedikit nih. Tapi jangan, aku belum buka. tapi jujur nanti kalau misalnya Teteh buka aku mau ya. Boleh. Sama dimsumnya. Boleh. Nanti aku kirim ke sini ya. Asik. Lumayan. Tapi harus sabar menunggu ya, karena nggak tahu kapan. Berarti kita harus mengumpulkan mood Tetehnya dulu biar jualan ini. Iya. Aduh ya Allah. Kalau mood aja sih. Teteh nih kan sekarang lagi puasa nih ya. Teteh ngerasa nggak sih ada bedanya puasa pas Teteh jadi seleb sekarang sama sebelum jadi seleb kemarin? Iya, ada sih banyak banget perbedaannya. Lebih sibuk sekarang. Lebih banyak aktivitas di luar dibanding di rumah. Terus sekarang juga udah nggak nyiapin buka puasa di rumah, soalnya kan banyak bukber di luar. Iya, tapi si A-nya ikut sertakan. dibawa. Kasihan kalau nggak dibawa. Iya tuh ya, kasihan banget. Itu nih kan kata Teteh bilang karena sekarang lebih produktif lah ya. Lagi puasa. Tapi emang jujur sih puasa kan energi kita tuh lebih harus mengeluarkan banyak tapi kita tuh sedikit gitu kan semangatnya. Itu gimana tips dari Teteh, cara Teteh biar produktif di waktu Ramadan kayak gini? Kalau aku sih semangat aja. Jadi meskipun sekarang lagi puasa tetap semangat karena apa yang aku lakuin itu yang aku suka. Jadi semangat aja gitu. Kalau misalkan melakukan hal-hal yang aku suka, ya aku semangat. Nggak pernah loyo. Anti loyo ya. Anti loyo, selalu menyala. Menyala abangku. Yuhu. Berarti pernah nggak kayak visit ke suatu tempat buat endorse gitu? Tapi lagi puasa, pernah? Visit lagi endorse, pernah lah. Tapi nggak makanan. Kalau makanan ya udah mepet ke azan kayak jam 5, setengah 6. Jadi sambil nge-review ya sambil buka gitu. Biasanya Teteh kalau nge-review makanan atau produk itu satu hari berapa? Berapa visit? Maksimal 3. Maksimal 3. Lebih dari 3 aku nggak bisa, capek. Benar. Soalnya bagi-bagi waktunya juga kayak misalkan dari satu tempat ke satu tempat tuh nggak bisa kayak misalkan dari satu tempat 1 jam nggak bisa. Jadi pastinya tuh nggak ada estimasi waktunya. Benar. Dari 1 hari 3 visit aja udah capek banget ya. Udah capek banget. Sebenarnya capeknya tuh di perjalanannya ya Teh. Iya. Lebih ke perjalanannya sih, benar. Tapi terus kalau misalkan kayak
perjalanannya udah capek, mood kita kan udah jadi jelek ya, apalagi kita bersangkut pautan dengan kamera. Kalau mood kita jelek kan kasihan yang nonton gitu. Iya. Tapi aku selalu bisa menahan mood aku kalau misalkan depan kamera. Keren banget. Harus gak sih? Iya, profesional. Iya ini. kan, harus profesional. Mau sedang bad mood, mau apa, kalau misalnya udah waktunya on cam ya harus on cam kayak gitu. Kalau asmara berantakan tuh, kayak di belakang. Alhamdulillah ya, asmaraku tidak berantakan. Oke. Ini sangat mulus berarti jalannya. Udah mah karirnya mulus, percintaan mulus, cantik banget. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga rezekinya nular ya ke kita semua. Amin. Teteh ada nggak nih pengalaman yang nggak bisa Teteh lupain di bulan Ramadan kayak gini? Apa ya? Ya mungkin kalau buat sekarang ya lebih ke apa ya? Aku tidak bisa menjawab. Karena semuanya berkesan. Oke. Semuanya berkesan dari waktu ke waktu tuh ya berkesan lah. Ada Apalagi Ramadan sekarang paling berkesan karena aku bisa ada di podcast Garut Update. Mantap banget, ngegorengnya bisa banget gitu. Sangat berkesan ya kan? Iya Teteh. Tapi ada nggak hal lucu gitu dari dulu, misalnya waktu kecil ada kejadian salah makan lagi puasa gitu gimana? Aku gak pernah, kalau lagi kecil gak pernah salah makan, sengaja makan iya. Oke. Jadi kalau gak ada mami gak ada, buka kulkas makan kayak gitu. Tapi kalau ditanya puasa, ngebohong, jawabnya puasa. Oke, berarti Padahal udah makan yang ada di kulkas makan. tapi kayaknya emang semua anak dulu tuh kayak gitu ya. Ngaku gak? Aku pun sama kayak gitu Teh. Aduh ya Allah ya Robi. Ini Teteh karena aku lihat Teteh tuh bener-bener cantik banget ya. Dipuji terus. Tapi emang iya kan, cantik banget tuh. Ih, aku jadi kepo gitu. Berapa gimana? nomor rekeningnya? Alhamdulillah ini mau nih, berata 42. Itu gimana nih tips dari Teteh gitu kan, sama-sama cewek lah ya. Terus yang nonton juga pasti ada cewek-cewek lagi bulan Ramadan kayak gini gitu. Gimana tetap ngejaga penampilan biar tetap oke gitu, gimana tuh? Ya pastinya tetap perawatan. Oh, perawatan nomor 1, ingat. Perawatan nomor 1 ya guys. Terus istirahat yang cukup. Tapi sekarang aku lagi nggak cukup istirahat. Oke. Itu terpenting sih. Terus jangan stres lah. Hal-hal yang nggak perlu dipikirin tuh buang aja, nggak usah, happy aja. Udah sekarang lebih ke diri sendiri aja. Itu udah termasuk. Karena kalau stres gitu kan bikin mood nggak baik kan. Makanya udah, jadi itu 1 perawatan, 2 istirahat yang cukup, ketiga bahagia selalu. Jadi nggak usah mikirin hal-hal yang nggak penting. Oke, itu ya tipsnya toh, mohon dicatat, langsung diterapkan. Langsung diterapkan, jangan lupa. Teteh berarti ada dekat ini nggak, karena Teteh kan bilang tadi udah jarang masak nih sama suaminya. Ada nggak waktu-waktu terdekat ini buat acara bukber atau visit ke suatu tempat? Ada, malahan hari ini aku. Berarti kita harus cepat-cepat ya, takutnya jauh gitu tempatnya. Di sini masih di Cipanas. Oke, di Cipanas. Oke, Teteh. Dekat aman. Berarti udah aman ya, berarti sekarang udah jam 2:30. Aman lah. Aman. Oke, takutnya mau buka jam 4 gitu. Buka berang atuh. Oke, Teteh ini karena waktunya juga sudah selesai ya, bukan sudah selesai, durasinya sangat sedih sempit banget. Sebagai pertanyaan penutup, ini aku ada beberapa pertanyaan random lah ya. Oke, apa ya? Ini aku ada pertanyaan singkat yang harus Teteh jawab cepat. Yang pertama, berbuka dengan yang manis atau gorengan? Manis. Manis atau pedas? Pedas. Kuah atau kering? Kering. Oke, enak mana menjalani Ramadan sebagai anak atau sebagai istri? Istri dong. Alasannya apa nih? Lebih seneng aja jadi istri. Soalnya apa ya? Pokoknya kalian nikah dulu deh. Ya Allah. Kamu nikah dulu deh, gak usah Udah, aku tanya-tanya. pengen nikah. Iya, nikah aja dulu, rasain sendiri. Oke. Berarti pengen tahu rasanya gimana nikah, harus nikah dulu. Iya, benar. Harus nikah dulu. Oke. Ini Teteh, hal yang tidak bisa ditahan ketika lagi berpuasa. Emosi kali ya. Oke, emosi. Jadi aku tuh emosian juga sih. Kalau Kalau lapar sama haus tuh masih bisa ditahan. Kalau emosi kadang aku
Udah pengen getok gitu ya, apalagi sama netizen-netizen yang tadi ngomongin penampilan. Tapi enggak sih, bulan Ramadan alhamdulillah soleh-soleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan lagi diikat setan-setannya. Berarti emang lagi enggak kesetanan. Enggak ada ketik-ketik jahat ya. Oke. Makanan favorit untuk berbuka puasa apa nih? Apa ya? Sate Taichan. Oh, produk sendiri. Yuhu. Teteh, yang terakhir, cita-cita Teteh apa? Aku pengen bisnis sih, coba bisnis yang benar-benar aku tekunin gitu kan, enggak yang asal-asalan. Pengen, cuman belum. Karena diri sendirinya males. Iya, masih labil sih. Oke, alhamdulillah Teteh, makasih banyak udah datang ke sini. Iya. Semoga di lain waktu kita bisa jumpa lagi sambil Harus nyicipin dong. sate Taichannya ini ya. Oke, berarti nanti aku balik lagi ke sini sambil makan-makan ya. Betul, kita harus ada agenda buat makan-makan sate Taichan sama dimsumnya. Sate Taichan. Okay. Aduh, nanti aku ditagih. Teteh nih, sekalian penutup aku mau minta motivasi lah atau penyemangat buat anak-anak muda di rumah. Karena Teteh juga sebagai pelaku di sosial media gitu. Bagaimana cara Teteh buat nyikapin dunia sosial media sambil ngasih tips ke anak-anak muda? Oke. Hai, pokoknya tetap menjadi diri sendiri, tetap berkarya, apapun yang kalian lakukan itu yang terbaik. Oke, alhamdulillah. Teteh, sekali lagi makasih banyak udah ada di sini. Mohon maaf udah ganggu waktunya nih, kita mau siap-siap bukber. Aku seneng banget diundang sama Garut Update. Berarti Teteh Instagramnya apa nih? Cindy Kitty 18. Oke, jangan lupa follow. Tapi di follow back nggak nih? Ya udah, nanti DM aja, nanti aku follow back. Oke, jadi alhamdulillah ya. Biasanya tuh ya banyak-banyak tuh orang seleb-seleb tapi minta follow tapi nggak di follow back kayak. Tapi aku tipe yang suka nge-follow back loh. Oh iya, aku udah di follow back belum ya tadi? Udah dong. Oh, udah, oke, mantap. Teteh makasih banyak udah mampir ke sini. Semoga planning pengen jadi pembisnis, pengusahanya tuh tercapai. Semoga sate Taichan sama dimsumnya tetap melesat. Kalau udah melesat jangan lupa bagi-bagi lagi ke kita. Semoga puasanya berkah ya Teh, sama lancar. Iya, banyak Masya juga Allah. rezeki di alhamdulillah. Amin. Buat Garut Update juga, buat semuanya ada di sini. Gitu aja teman-teman, jangan lupa nonton Bincang Ramadan karena ini puasa kelima ya kalau di sini. Nanti saya nggak tahu puasa keberapa. Jangan lupa follow Garut Update sama Teteh Cindy Kitty-nya. Semangat puasa dan selamat menjalani hidup. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.